Halo YouTube, selamat datang di channel Modif. Maaf agak lama udah agak up konten ya. Soalnya konten kali ini agak makan waktu untuk dibuat ya. Sebenarnya ini konten udah lama ya, tapi baru sekarang ini bisa diselesaikan. Project yang gue maksud itu adalah project modding casing PC yang awalnya kayak gini. Ini adalah casing bawaan yang bermerek Simbada ya, yang gua beli itu kayaknya 70-an 60-an ribu lah. Jadi kayak gini. Jadi buat kalian yang masih pakai casing bawaan dari pabrik, video ini akan membantu kalian buat jadi inspirasi buat modding casing PC kalian. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja ke videonya. Untuk alat dan bahan yang gue pakai yaitu ada paku rivet, tang paku rivet ya untuk masang pakunya nanti, dan ukuran paku rivet yang gue pakai itu adalah rivet ukuran 435. Yang ukuran 435 ini adalah rivet yang banyak digunain di banyak casing-casing bawaan ya. Dan paku rivet ukuran lain yang gue pakai yaitu yang ini ya, ini adalah paku rivet yang ukurannya lebih besar ya. Yang ini berukuran 665. Ini gua pakai untuk jadi tempat memasang baut set panel ya. Paku rivet 665 ini juga gua cuman pakai 8 biji doang ya. Sisanya pakai yang ukuran 435. Dan untuk melepas dan membuat lubang paku rivet, gua pakai bor listrik ya, dengan mata bor yang berukuran 3,5 mm untuk paku rivet yang berukuran 435 dan mata bor yang berukuran 5 mm untuk paku rivet yang berukuran 665. Dan ada juga akrilik 3 mm buat gantiin side panel dan front panel yang akan gue ganti nantinya. Terus gue udah ngedesain sendiri cover PSU dari akrilik putih yang punya ketebalan 2 mm ya, untuk jadi cover PSU aja. Usahakan kalian request ke penjual buat dibengkokin ya jadi kotak itu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa kalian harus ngebengkokin sendiri cover PSU nya ya. Gua sendiri ngebentuk atau menekuk akrilik ini menggunakan heat gun yang kebetulan saudara gua punya. Kalau nggak punya heat gun, kalian harus cari solusi lain ya. Di YouTube itu banyak tutorial buat ngebengkokin atau menekuk akrilik. Kalian bisa ikutin aja tutorial tersebut. Bahan yang lain itu ada baut L yang berukuran M3 dengan panjang 8 mm ya, buat jadi baut side panel dan front panelnya nanti. Terus tentunya ada cat pelok buat nanti buat finishing. Dan karena gua akan mindahin posisi PSU dari atas ke bawah, alat yang terakhir harus ada itu adalah gerinda listrik ya, buat motong-motong nanti. Untuk gerinda ini gua gantiin dengan Dynamo 795 yang gua pasangin adapter gerinda ya. Pertama kita harus bongkar dulu casingnya ya. Kalian bisa pakai bor listrik buat ngelepas paku rivet yang terpasang. Udah gua bongkar dan ini bagian-bagian casing, dan inilah bagian-bagian dari casingnya. Karena gue akan mindahin posisi PSU dari atas ke bawah, maka ada dua bagian yang harus dipotong ya, yaitu adalah bagian belakang casing dan tempat motherboard ya, yang dudukan motherboardnya itu. Kalau sudah dipotong kayak gini ya, gue potong bagian atasnya itu. Jadi yang dipotong itu bagian ini ya, pada bagian belakang atas, dan sisa potongannya itu akan gua sambung lagi pakai rivet nanti ke bagian bawah. Belakang udah gua sambungin lagi dengan bagian yang bawah itu. Ini udah lebih panjang karena airflow PSU akan ambil dari bawah, jadi gua harus ngelubangin bagian bawah casing ini ya. Jadi gua pakai mata bor 5 mm untuk buat lubang ya, sebagai intake kipas dari PSU nanti. Lanjut ke pembuatan cover PSU, gue pakai akrilik custom warna putih dengan ketebalan 2 mm yang gue udah desain agar sesuai dengan ukuran casing
yang gua pakai. Dan gua udah coba request ke penjual di marketplace itu gak ada yang bisa ngebentuk kotak ya. Jadi gua terpaksa harus ngebentuk sendiri menggunakan heat gun ya. Tuh hasilnya kayak gini. Gua udah pasangin kipas, ini tampilannya kayak gini. Lanjut di bagian dudukan motherboard, gua potong lagi bagian bawah ya, karena kayaknya akan ngehalangin cover PSU nya nanti. Sebelum paku rivetnya gua pasang, gua coba satuin lagi untuk jaga-jaga, takutnya ada kesalahan ukuran atau error nantinya. Kalau gak ada masalah, kita bisa lanjut satuin dan pasang paku rivetnya ya. Pertama gue paku bagian dudukan motherboard ini ke bagian belakang ya. Untuk bagian belakang gue udah juga nambahin kawat jaring ya kayak gini, untuk nutupin bagian belakang atas yang agak terbuka ya. Kawat jaring ini gue dapat dari bawaan casing ini ya. Ini adalah kayak interior di depan casing itu ya. Jadi kalau casing PC kalian ada jaring kawat kayak gini, gue saranin disimpan buat nutupin bagian-bagian terbuka nantinya. Lanjut, gue di sini udah masang rivet, nyatuin antara bagian belakang dan dudukan motherboard. Tentu aja pakai rivet 435. Lanjut ke bagian atas casing. Dan tolong buat kalian perhatiin jarak antara cover PSU sama motherboard ya, takutnya nanti nabrak ke bagian VGA ya. Gue sendiri udah ngebetulin tinggi cover PSU nya agar pas nanti sama motherboard dan VGA nya nanti. Lanjut gue pasang rivet 665 sebagai lubang baut buat side panel dan front panelnya. Dan jadi ada 8 rivet 665 yang gue pasang ya. Karena rivet 665 itu punya ukuran terlalu panjang, jadi sebelum gue pasang, paku rivet yang punya panjang itu 1 cm gue potong jadi setengahnya ya, jadi 5 mm agar gak ganggu nanti ke cover PSU nya. Selain dipotong agar bisa jadi lubang side panel yang ukuran M3 di paku rivet 665 yang gua pasang, agar baut M3 nya bisa masuk ke agak dalam, gua keluarin sisa-sisa rivet yang di tengah lubangnya itu, jadi baut M3 bisa masuk lebih dalam ya. Karena rivet itu dari aluminium, jadi kita gak perlu buat drat ulir ya buat baut M3 nya. Karena pas pertama gua coba masukin baut M3 itu, gue sadar drat ulirnya itu langsung terbentuk sendiri ngikutin bentuk baut M3 nya. Agak ribet ya sebenarnya. Ada yang lebih mudah sih, kalian bisa pakai yang namanya itu ada rivet nut. Rivet jenis ini adalah rivet yang udah ada ulir drat di dalamnya aja. Tapi paku rivet jenis ini itu lebih mahal, dan juga alat buat memasang rivet nut itu lebih mahal juga ya dibandingkan rivet biasa. Di sini gua udah ngelubangin side panel ngikutin posisi dari lubang baut tadi, dan gini hasilnya. Jika gak ada masalah, kita bisa lanjut untuk ngecat casing kita ya. Gua sendiri pakai 2 cat pilok, yaitu cat pilok primer warna putih untuk dasar, dan cat hitam buat finishing nanti di bagian luar nanti. Gua juga mau nambahin fan di belakang cooler CPU, tapi adanya cuman ini adalah fan PSU ya, bawaan komputer bekas kak. Tinggal kita cat agar sesuai dengan warna casing PC kita. Buat kalian yang mau cat fan tapi gak tahu caranya, kalian bisa ikutin cara ini ya. Yang pertama, kalian buka bagian belakang stiker ini, buka ada karet gini, kalian ambil, dan kalian bisa lanjut buka seal yang nahan baling-baling fan itu.
dan kalian bisa langsung copot bading-badingnya. Lanjut, di sini gua udah ngecat casingnya. Untuk di bagian luar dicat warna hitam ya. Gua juga ngebuat tombol power dan reset untuk casingnya dari akrilik. Untuk tampilan dalamnya itu kayak gini. Jadi untuk casing-casingnya udah jadi, dan kita udah bisa pasang komponen di dalamnya. Pertama gua akan pasang motherboard. Ternyata ada isu ya di bagian port SATA itu ketutupan fan, jadi gua harus mindahin dikit fan ke atas sedikit. Gua udah pindahin, jadi kita bisa lanjut rakit komponennya seperti biasa. Gua coba hidupin, gak ada masalah ya. Jadi sekian buat video kali ini. Maaf suara gua agak aneh ya, gua nge-record ini pas kondisi gua lagi flu ya. Gua harap video ini dapat membantu kalian. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.